membangun kebersamaan di Nusantara agar orang bisa beda agama, bisa beda suku, tapi saling mengerti dan saling tanggung jawab. Makanya kemudian para wali ini merubah konsep kehidupan yang tadinya pakai kasta, yang tadinya pakai raja, pakai hamba, dirubah semua. Dengan cara apa? Ikut yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah hanya menyampaikan kalimat yang sangat tegas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang saling bertanggung jawab antara yang dipimpin dan yang memimpin. Nah, orang yang hidup berbeda-beda saling tanggung jawab itu dalam bahasa Rasulullah itu adalah ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka semenjak itu orang yang berbeda-beda di Indonesia ini diikutkan ke bahasa Rasulullah dalam bahasa ra'iyah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu bahasanya Nabi. Loh, makanya rakyat itu orang berbeda-beda apa saja tapi hidup saling tanggung jawab. Makanya kita ini bejo. Nah, rakyat itu bisa kita nikmati sampai hari ini. Makanya di dalam konsep rakyat tidak boleh saling mengkafirkan. Karena apa? Hidupnya saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk mempertemukan perbedaan warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Jadi ra'iyah, nah ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itulah yang sekarang berubah menjadi bahasa masyarakat. Nah, kalau musyarakah atau masyarakat ini harus membicarakan sesuatu dalam perbedaan pandangan, konsep yang dipakai adalah wasyawirhum fil amri, melahirkan konsep musyawarah. Itu bahasa Al-Qur'an. Nah, itulah. Makanya akhirnya karena yang bikin konsep ini para wali, maka tempat ra'iyah, tempat musyarakah itu namanya wilayah. Makanya Indonesia mengenal konsep wilayah. Wilayah itulah yang sekarang berubah nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini makanya penerus para wali tidak pernah ingkar NKRI harga mati. Ini orang ora paham dipikir ini, tapi pendatang baru yang tidak mengerti ini ya tohut ngono iki lho, manyene wong ora paham. Ngandani wong ora paham iku angel. Lha ceklen tapu encang kemeng ngono ae kesuwen. Karena ndak mau mengerti. Dikandani ndak bisa. Gitu loh. Makanya jadi kalau ada pertanyaan dunia hari ini, dunia selalu bertanya, kenapa Arab itu satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Tapi kenapa kita puluhan bangsa, puluhan suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Ya karena konsepnya Nabi lah. Ngono kok ada yang bilang negeri Tokut itu karepmu piye to? Betul. Dan ini pasti dijelaskan. Tiba-tiba khilafatul muslimin. Ya apa meneh. Nya. Wong lagi dijajal sak desa wis ra trimo desane kale ya iki. Nah itu. Loh, makanya begitu jadi NKRI butuh apa? Kita kawal. Dulu NKRI butuh bendera. Apa yang terjadi? Butuh bendera merah putih. Ketika butuh bendera merah putih, Belanda marahnya luar biasa, gak boleh. Bendera merah putih gak boleh dikibarkan karena itu harga diri bangsa Indonesia. Siapapun ngibarkan merah putih dibedil sama wong Londo. Sampai di Jawa itu saking pengen ngibarkan merah putih, kibarkan di dalam rumah kalau mau bikin rumah. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu. Belanda curiga tiang rumahnya dikasih padi. Belanda curiga tiang rumahnya dikasih pisang. Masih curiga dikasih kelapa.
Masih curiga besok datang bawa tumpeng sama ingkung. Kata Belanda, oh mengarep badok kowe angel jarene ngoten. Padahal itu cara kita melawan. Nanti pisang nanti nasi habis, ayam habis, padi rontok, kelapa rontok, tebu mengering, pisang rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Itu cara kita. Gitu. Di Surabaya merah putih minta jutaan nyawa itu. Karena tiba-tiba di Hotel Yamato yang biru disobek sama santri. Belanda ngamuk numpang di sekutu. Akhirnya orang Surabaya perkara merah putih ditembaki sama Belanda dan sekutu. Tapi kita nggak pernah mundur. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari menyerukan bahwa jihad melawan Belanda dan sekutu hukumnya wajib. Lahirlah resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Itulah saatnya santri dipanggil untuk apa? Membuat bangsa ini punya harga diri. Perang 10 November terjadi tanpa ada 22 Oktober, tidak ada 10 November. Maka ketika 10 November diperingati hari pahlawan, 22 Oktober diperingati sebagai hari santri. Itulah. Loh, makanya sama sembrono merah putih itu. Sekarang merah putih nggak minta nyawa. Ini tok jaluk. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, memang gitu. Orang jaluk nyawa. Lu gitu aja bilang merah putih dihormati musyrik. Bisa. Itu mesti waktu zaman perang Bahne turu itu. Atau jangan-jangan Bandar Dadu kan kita juga nggak ngerti. Udah itu loh. Makanya dulu kita nggak pernah mundur. Jenderal Sudirman perang paru-parunya satu, berangkat perang. Nggak peduli sakitnya kayak apa. Demi apa? Demi anak cucu. Sekarang kita kebalikannya. Gudikan BPJS belum turun aja ributnya, Masya Allah. Masya Allah, memang kita ini nggak kelas memang. Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Belanda nanya, daerah mana yang menyerahkan kedaulatannya kepadamu, Bung? Kok kamu mengatakan atas nama bangsa Indonesia? Raja Jawa menyatakan tanah kami. Raja Solo tanah kami, Raja Sumatera tanah kami, Raja Sulawesi tanah kami, Raja Kalimantan tanah kami. Kami serahkan untuk NKRI. Loh gitu. Orang dulu, orang sekarang saat tanahnya kegusur 1 meter aja ributnya sampai Mahkamah Agung. Main gak kelas ini. Loh gitu loh. Lah ini yang kayak begini. Jadi memahamkan orang dalam situasi ini NKRI. Akhirnya hari ini kita punya. Begitu jadi negara kesatuan Republik Indonesia, pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya silakan Anda untuk menopang NKRI. Yang punya kemampuan jadi DPR, jadi DPR. Yang punya kemampuan jadi bupati, jadi bupati. Yang punya kemampuan jadi tentara, jadilah tentara. Yang punya kemampuan apa saja, yang penting satu, kita bela NKRI. Kalau bukan kita, siapa yang akan membela NKRI? Orang Amerika yang bela Amerika, orang Jepang bela Jepang, orang Cina bela Cina. Loh, kok kita malah anti NKRI? Tapi bendera kita anti merah putih, kemana-mana bawa bendera Filistin. Kan orang aneh kayak begini ya. Pokoknya bagus, bajunya ada merah putih, ini template no. Makanya besok kalau kegiatan-kegiatan merah putih, SH kalau ada bendera SH harus ada bendera merah putih. Pakar Nusa ada bendera Pakar Nusa harus ada bendera merah putih. Dan jangan sampai bendera pencak ngalahkan bendera merah putih, tidak boleh. Bendera bal-balan juga tidak boleh ngalahkan bendera merah putih. Makanya bendera Hizbut Tahrir apapun alasannya sikat ketika mau mengalahkan bendera merah putih. Lu ngono carane bangsa. Begitu. Makanya TNI Polri nggak boleh ragu kalau udah seperti itu. Mana ini ada nggak TNI Polri-nya? Nggak boleh ragu kalau demi bangsa. Karena nasib orang banyak. Ngomong khilafah di Suriah bangsanya hancur. Ngomong jenggot celana cingkrang di Afghanistan bangsanya hancur. Maka bangsa-bangsa itu yang nggak belajar. Makanya kita biasa aja begini nih, ya ngaji, ya kadang kelahi kalau ya. Yo namanya pesilat tuh ndak kelahi kan ndak lucu.
Iya kayak Pagar Nusa, SH, Kerasakti, sekali-sekali bentrok pak, ngono ndak apa-apa. Wong pesilat kok latihannya pencak masuk ono perkara rembukan kan yang enggak. Iya, tapi kalau kepruk-keprukan ya aja lapor polisi, pendekar kok laporan. Ramutu. Jangan. Oh, dunia persilatan kok kekepruk lapor prei dadi bakul soto ae kan. Nek Indonesia rukun. Semacam terbangan itu ya. Aman ya terbangan barang ngono ku ya kala-kala aja ning ngarepe menungso. Ngono kan kali-kali. Iya lho, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Alame ora menungso tok. Sampeyan kala-kala sholawatan biar didengarkan sama hantu dan jin priprayangan itu juga pengen dengar sholawat kok. Iya maka cari tempat yang paling serem gitu. Tabu terbangnya tangtung tak ya nabi salam itu. Nah nanti kan juga sampean akan tahu itu nanti kan yang muncul kan pohon-pohon juga akan bergoyang gitu. Nah setelah itu nanti genderuwo juga keluar. Matur nuwun, terima kasih sampean udah mendengarkan sholawat padaku, kami seneng, tapi sayang terbangmu jelek. Saya punya terbang bagus, mau ndak gitu? Nggak mau. Begitu sampean duduk, pang itu sekali pukul di sini sampai Banyuwangi dengernya. Nah itu makanya orang dulu punya jimat. Jimat itu sebenarnya benda dari sini diinstalasi di sana. Makanya orang dulu kalau mau cari jimat tirakat, cuman tirakat zaman dulu sama sekarang agak beda karena zaman milenial banyak yang berubah. Dulu kita kalau pendekar itu latihannya mukul batu sampai pecah, pak gitu. Sekarang mukul orang 60 juta. Dunia berubah. Dulu kalau kita jatuh cinta pergi cari apa itu pohon besar atau pari masjid. Ya, kalau yang santri ya innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak santri ya sunah mata kaji ajiku jaran goyang. Era itu lewat. Sekarang cinta tumbuh bersama Avanza. Era itu lewat sudah, ya kan? Lah dulu saya belajar telepati puasa 41 hari mutih. Sehingga saya bisa tahu orang itu di mana. Sekarang era itu lewat, kalah dengan anak-anak itu. Bawa duit 50.000 ke counter beli kuota, iso video call, halo, itu ya kan, zaman berubah. Ya kan ini zaman berubah. Zaman berubah, informasi juga cepat. Kita dulu yang tua-tua ini pengen lihat apa Afrika saja mesti nunggu flora dan fauna. Itu sehari ditunggu kadang yang keluar Pak Harmoko. Sekarang enak tinggal ketik, ini ada handphone, ini dunia ada di sini tinggal diketik. Kucing Afrika keluar, tengu India keluar. Kalau mau iseng bokong India juga keluar di sini. Ini dunia baru, zaman milenial. Dulu orang sabar, karena kehidupan masih lambat, jadi orang sabar dulu. Nah orang itu paling sabar dan paling tidak sabar itu dalam urusan apa? Urusan hati. Cinta itulah urusan yang membuat sabar atau tidak. Kangen itu berat. Tapi orang dulu kalau rindu masih bisa ditahan. Karena apa? Pakai surat. Sekarang karena rindu itu pakai handphone. Begitu belum centang biru, marah sudah. Kamu kemana? Wah, kalau dulu kita rindu masih enteng, masih berat, masih bisa sabar. Pergi ke toko kertas, cari kertas warna pink, terus cari tinta warna biru, cintaku mengharu biru. Jangan sampai keliru tinta merah, putus. Terus cari kertas baunya harus bau mawar, jangan bau melati, itu bau genderuwo. Dulu begitu tanya yang tua-tua itu masih, makanya sabar terus nulis. Untukmu kekasihku yang sedang di pesantren. Gitu. Adikku, ngono kayane adikku. Entah kenapa semenjak kepergianmu balik ke pesantren, rinduku begitu menyakitkan. Aku tidak khawatir kamu dicintai oleh orang lain, tapi yang paling aku khawatirkan adalah kamu membalas rindunya orang lain yang bukan aku. Wah,
ya. Dulu begitu panjang gitu. Panjang gitu. Terus. Tapi ini harus kita lakukan karena inilah cita-cita orang tua dan masa depan kita berdua. Kekasihku, semenjak kepergianmu aku melihat sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu, dan setiap aku mencium bau sesuatu seperti serasa mencium bau tubuhmu. Kekasihku, perih seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Tapi angin yang mendesau selalu membisikkan namamu di telingaku, sehingga dalam tidurku pun kamu menjadi mimpi burukku. Wow. Lah dulu begitu, dulu panjang pakai kertas, tulisnya miring-miring gitu kan. Tapi aku tahu kau pun merindukanku. Karena apa? Bulan sedang bercerita bahwa kita malam hari ini sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Oh. Untukmu kekasihku, 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Dulu. Nah setelah itu kita ke pos ya, dilipet pakai amplop, terus ambil ini apa, perangko, dijilat, template no gitu. Wah itu terus dikirim, Pak, nunggu balasan seminggu itu sakit sekali rasanya itu. Nah era itu berubah, sekarang cinta itu mudah, nggak terlalu berat. Rindu gak ada yang seperti dendam. Kenapa? Cinta diselesaikan sama WhatsApp. Langsung dikirim, bahasanya pendek, mah itu dah. Ini milenial, zamanmu berubah. Makanya nih harus paham ya, zaman berubah. Makanya anak-anakku sekalian, kita merasakan ini semua yang indah-indah ini karena fundamen nenek moyang kita menggunakan konsep ro'iyah, musyarakah dan musyawarah yang akhirnya tertuang di dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itulah makanya bahagia kita, jasa nenek moyang kita. Maka jangan suka olok-olok nenek moyang kita. Kapan namanya punya kebanggaan pada bangsa sendiri? Bangsa yang lain aja bangga pada bangsanya. Makanya orang-orang Amerika bangga suruh nonton film koboi. Wah ditonton semua film koboi. Bagaimana orang-orang tua Amerika perang melawan orang Indian, perang itu, dan bendera Amerika selalu dikibarkan oleh serip-serip itu. Begitu Amerika kalah di Vietnam, Amerika, bangsa kami nggak boleh malu karena kalah di Vietnam, bikinkan film Rambo 1 sampai 6. Begitu kalah dengan Cina, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang, Amerika bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Lu harus paham sampean. Jepang, agar bangsanya kuat, anak-anak diajar mencintai kebangsaan Jepang, bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia menyosong masa depan bangsanya agar nggak tercerai-berai, karena Malaysia punya ras dan suku yang berbeda di Shah Bandar, negeri pelabuhan. Maka semenjak itu Malaysia sadar, serahkan kembali Malaysia pada Si Upin dan Si Ipin. Si Upin dan Si Ipin punya masa depan membangun Malaysia, pasti bersama anak-anak India. Dia nggak boleh lupa, maka dari kecil dikenalkan dengan anak India namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Cina, kenalkan anak Cina namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan dengan Susanti. Itu cara Amerika mengajarkan bagaimana bangsanya harus bergerak ke depan. Tapi kita semakin hari semakin suka olok-olok bangsa sendiri. Punya presiden jelek, punya bendera jelek, punya tumpeng jelek, keris jelek, apapun jelek, sing apik mengrai muda. Loh ini harus dihentikan kayak begini, karena kamu tidak akan pernah bisa pindah bangsa lain. Kalau bangsamu kamu olok-olok, nanti bangsamu jelek, maka kamu akan berada di sebuah kehidupan bangsa yang jelek. Loh ini penting. Jadi mau pikir nenek moyang kita dulu nggak bikin bangsa untuk kita, dibikinkan.
Makanya dari Sabang sampai Merauke beda agama, beda suku, beda bangsa bisa bersatu karena apa? Titipkan ke konsep ra'iyah yang dikenal dengan bahasa rakyat. Nah sekarang kita tinggal bangun kebersamaan gitu loh. Makanya bangun kebersamaan itu penting. Makanya sekarang santri punya kebiasaan bangun kebersamaan. Yang tadi saya ceritakan, halal bihalal bareng, Isra Mi'raj bareng, pengajian bareng, terjaga bangsa ini. Setiap hari kita bersama dan roda ekonomi berputar. Yang lain sudah sendiri-sendiri, nggak mau bersatu. Apa itu bersatu nggak mau? Kita masih angkat apapun yang kita bikin adalah bagian dari membangun persatuan. Contoh, ya ini Muharraman masih bersatu dengan rakyat yang lain. Apa yang nggak bisa diserap? Bakul bakso ya laku, apa laku. Doa, hanya santri sekarang yang masih bersama berdoa. Yang lain sudah sendiri. Santri masih bareng kalau berdoa. Kiainya yang doa, santrinya yang amin. Amin. Kiainya yang doa. Kalau kepanjangan santrinya ngamuk. Amin. Kiainya udah paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Terus kalau begitu semakin yang banyak mau berdoa, diajak ke alun-alun Kabupaten si Kuansing, diajak ke sana, namanya Kuansing berzikir. Kalau sudah sampai sana semua berkumpul, truk sawit juga laku untuk ngangkut penumpang, apa saja berangkat, terlibat persatuan yang kuat, roda ekonomi berputar, semangat kebangsaan jalan. Udah jadi siji, sholawat. Di tangan santri sholawat membangun kebersamaan. Awalnya sih beda-beda, tergantung orang modelnya. Kalau santri ya modelnya marhaban ya nurul aini, marhaban jandal unsa ini, wa marhaban. Santri. Kalau ibu-ibu ya Rasulullah salamun alaik dadadeng ya Rafi Aisyah loh nyantol ada fadayaji ya uilal jud ya uilal jud ruai senangnya pengantin baru. Yang orang-orang dari Jawa senengnya sholawatan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam anglia numpak. Oh iya. Yang orang dari Sunda ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi azani wajni undaraji adfadaya radal alami ya hailal judi wal karami eslilin macece kalapa muda. Tapi begitu di tangan santri semua ayo bareng bersolawat. Akhirnya semua kelompok solawat, model solawat berangkat ke alun-alun Kuansing bersolawat. Wah, kalau sudah sampai sana apa yang nggak laku? Spanduk laku, slayer laku, bendera laku, abdrek foto laku, apa aja laku. Roda ekonomi berputar, gagang pancing laku ngawen. Nah sing dirawuhne kok Habib Syekh ya kain putih laku. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad alikal fadlu billah angel gog angel
nirokno Habib Syekh angel, suarane tak tirokno ora iso. Kulo nirokno suarane munyuk lho iso. Nirokno Habib Syekh ra tau bener. Gogok mesti ngono iku. Ya Nabi Muhammad Zalikal fadlu min Allah. Gog ra iso. Waen putih payu. Lha kok sing ditekakno iku mafia selawat waen ireng-ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu. Solawat sebelum mati payu kabeh. Roda ekonomi berputar, kehidupan terjaga. Sing liyane sudah nggak mau jaga, hidup sendiri. Begitu wayahe pilpres, kita akan memimpin jare sapa? Wong uripmu bendina ora tau rukun karo wong. Kok begitu pilpres pengen jadi pemimpin, bubar bangsamu. Merdeka. Lah itulah makanya kita hati-hati dengan orang-orang yang tekone pas pilpres tok gayane jak selawatan hidupnya sendiri-sendiri. Makanya bangsa terancam. Lah kita bersatu. Enak, makanya nyantai, negeri ini terjaga seperti ini. Kenapa? Ya kita jaga. Jangan dikira kita nyanyi hubul waton minal iman karo turu. Ndak. Kita melakukan penjagaan, tapi njogo negara oleh santri yo modal. Gawe pengajian niku ya modal. Beli pitik modal. Mulane wong sing medit-medit iku biasa alasan bid'ah musyrik, bid'ah alasane mek ngono tok padahal asline medit. Nggih bener. Lah yang ngono. Ono alasane sing ngene padahal asline mek medit tok. Lha menjaga NKRI modal. Kalau santri ono wong mati rukun 3 dina sampai 7 dina sampai 40 hari lah sampai 1 tahun rukun. Nanti kemudian setelah rukun pengajian khol rukun semua, bakul bakso juga datang lagi, bakul marimas juga datang, apa saja son laku lagi, kipas angin laku, tukang syuting laku, ya laku semua ya toh. Itu